Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah keperawatan keluarga. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang konsep dasar dari keluarga. Salam sehat semua adik-adik mahasiswa. Kita mulai ya. Oke, konsep dasar keluarga. Kita ingat materi sebelumnya bahwa pelayanan keperawatan atau seorang perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional ya yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, di mana bentuk layanan kita bio, psiko, sosial, spiritual ya, tidak hanya bio atau fisik aja tetapi sosial dan spiritual. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada 4 elemen, yaitu individu sendiri, ditujukan pula kepada keluarga, kepada kelompok, dan kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar siapa sih klien kita yang disebut dengan keluarga. Kalau individu adalah seseorang yang biasanya kita berikan perawatan saat sakit, di rumah sakit, seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang klien kita, yaitu keluarga. Oke. Perkembangan keperawatan di Indonesia ya dari tahun 1983 ya, kemudian ditelaah ternyata penyakit-penyakit di masyarakat itu bermula dari keluarga ya. Jadi bagaimana perilaku mereka dalam menjaga kesehatannya. Bahkan suatu penyakit di masyarakat itu muncul berawal dari keluarga. Kemudian bisa menular, timbullah endemik, bahkan bisa sampai ke pandemi. Nah, pada keperawatan komunitas, hal ini tidak dapat menjangkau. Gitu. Jadi, perlulah adanya fragmentasi di mana perawatan keluarga menjadi fokusnya. Nah, alasan keluarga sebagai unit pelayanan apa? Keluarga merupakan bagian dari masyarakat sebagai unit terkecil. Budaya itu tertanam di suatu masyarakat, budaya hidup sehat itu bermula dari keluarga ya, di mana keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat. Keluarga merupakan saluran efektif dalam mengembangkan kesehatan di masyarakat. Ya, kita menanamkan suatu budaya di keluarga. Keluarga itu akan membiasakan, mengajarkan kepada anggota keluarganya yang lain, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, atau kepada suaminya. Kemudian akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan juga diterapkan saat mereka terjun ke masyarakat. Nah, kebudayaan sehat itu kalau tercipta di dalam lingkungan rumah, maka kesehatan di keluarga itu akan tercapai. Secara otomatis derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Alasan berikutnya, masalah kesehatan dalam keluarga akan mempengaruhi individu di dalamnya. Nah, kalau salah satu anggota keluarga yang sakit, maka fungsi keluarga itu juga akan terganggu. Bahkan kalau misalkan si keluarga kecil tidak bisa menjaga tingkat penularan, nah dia bisa menularkan ke anggota keluarga yang lain. Kemudian anggota keluarga itu keluar bergabung dengan masyarakat, dia juga bisa menularkan ke masyarakat gitu ya. Jadi inilah
alasan kenapa keluarga sebagai unit pelayanan yang harus kita fokuskan juga dalam memberikan pelayanan. Oke, masuk ke definisi keluarga. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah menjelaskan, merangkum apa itu keluarga ya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Keluarga adalah tempat di mana seseorang itu dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu sama lain, yang membentuklah sebuah nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, sehingga akan menciptakan sebuah budaya. Nah, budaya itulah yang menjadi ciri khas pada masing-masing keluarga. Diharapkan budaya hidup sehat juga menjadi budaya penting yang diterapkan di dalam keluarga tersebut. Ya. Tempat mediasi hubungan anak dan lingkungannya. Menurut WHO, keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan, di mana anggota di dalamnya itu memiliki ikatan perkalian darah, ikatan adopsi, atau ikatan perkawinan. Jadi kalau tidak ada ikatan seperti ini, walaupun dia tinggal dalam satu rumah, dia bukan disebut sebagai keluarga ya. Menurut Duval, keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran, di mana hubungan ini dia menciptakan sebuah budaya itu dipertahankan ya. Meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota keluarganya. Jadi di dalam keluarga itu akan meningkatkan perkembangan fisik ya, baik fisik, anak-anaknya, mental, juga emosional. Itu menurut Duval. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat di mana di dalamnya terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang dia berkumpul dan tinggal di suatu tempat, di mana tempat tinggalnya adalah di satu atap dan mereka saling berinteraksi, saling bergantung. Nah, menurut Boylan dan Maclaya, bahwa keluarga ini adalah perkumpulan dua orang atau lebih, di mana mereka memiliki ikatan tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh sebelum-sebelumnya. Harus ada ikatan darah, harus ada ikatan perkawinan, atau adopsi, dan mereka tinggal dalam satu rumah, saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan akan menghasilkan sebuah budaya. Budaya itu terdiri dari apa? Norma, kebiasaan, nilai yang dianut, ya. Oke, nah sehingga dapat kita simpulkan apa itu keluarga. Keluarga itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang dia tinggal dalam satu atap, tinggal dalam satu rumah, saling terikat satu dengan yang lainnya, berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan memiliki perannya masing-masing. Contohnya, ada yang berperan jadi adik, ada yang berperan jadi ayah, ada yang berperan jadi ibu, jadi kakak, ya. Mereka dari hasil interaksi itu menghasilkan sebuah budaya. Budaya inilah yang menjadi ciri khas dari masing-masing keluarga. Belum tentu budaya yang dihasilkan dari keluarga saya sama dengan budaya yang dihasilkan oleh keluarga adik-adik, gitu ya. Misalkan kebiasaan cuci tangan di keluarga saya itu adalah hal yang wajib. Nah, sebelum masuk rumah, ada tersedia tempat cuci tangan di depan rumah misalkan. Ya, belum tentu juga hal ini menjadi wajib di keluarganya adik-adik. Gitu. Itu salah satu contoh dari budaya. Nah, selanjutnya dari definisi kita masuk ke tipe-tipe keluarga. Nah, tipe keluarga secara umum ada dua. Tipe tradisional dan tipe modern. Ya. Tipe tradisional ada dua, yaitu nuclear family dan extended family. Nuclear family adalah keluarga inti, di mana di dalam keluarga tersebut ada di dalam rumah hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
tanpa adanya anggota yang lain. Kalau extended family ini keluarga besar, di mana di dalamnya terdapat ayah, ibu, ya juga terdapat kakek, nenek, paman, bibi, atau dan lain sebagainya. Ya, contohnya kalau di rumahnya adik-adik tersebut ada bapak, ibu, adik ya atau anak-anak dari bapak ibunya, dan ada kakek neneknya, itu sudah disebut dengan extended family. Keluarga modern. Nah, keluarga modern ini keluarga yang tercipta akibat dari perkembangan zaman ya, dan juga tergantung dari budaya di negara tersebut. Contohnya tradisional nuklir sama seperti keluarga inti tadi, ya. Rekonstitut nuklir, apa itu? Keluarga di mana keluarga tersebut broken ya, dan masing-masing mereka memiliki pasangan baru. Jadi keluarga ini terpisah gitu ya. Ada keluarga needle egg atau egging couple, di mana keluarga ini di dalam rumah terdiri dari lansia aja, anak-anaknya sudah meninggalkan rumah. Ya, sama dengan diadik nuklir. Jadi di dalam rumah tersebut sudah tidak ada anak-anaknya, anak-anaknya sudah meninggalkan rumah dan berkeluarga sendiri. Kalau diadik nuklir, ya keluarga tersebut terdiri dari lansia, ya tinggal di rumah. Single parent keluarga yang hanya ada ayah atau ibunya aja. Kalau dual karir, di mana pasangan ini tanpa anak, nah, mereka menikah belum punya anak atau sengaja tidak ingin memiliki anak. Common intermarried, nah ini adalah keluarga di mana salah satu anggota keluarganya ini berjauhan. Ya, misalkan ayah sama ibu, dia berjauhan dan pulang misalkan 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau beberapa hari sekali, karena suatu kepentingan. Misalkan bapak kerjanya di luar kota, yang nggak mungkin bolak-balik harus pulang pergi setiap hari. Jadi bapak sementara tinggal di kota lain, nanti 1 minggu sekali pulang. Nah, itu namanya common intermarried. Selanjutnya adalah polygamy family. Nah, polygamy family ini adalah keluarga yang di mana bapak memiliki 2 istri. Dia tinggal dalam satu rumah. 3 generation, di mana dalam satu rumah itu terdapat 3 generasi tinggal satu rumah ya. Jadi keluarga bapak tersebut tinggal juga bersama dengan kakek neneknya, kemudian dengan anak-anaknya, dengan paman-pamannya, seperti itu. Kalau komunal, ini lebih dari 3 generasi. Jadi saudaranya kakek nenek juga ikut dalam satu rumah besar. Nah, mungkin ini bisa dilihat di beberapa wilayah di negara kita ya, tapi di negara lain juga banyak seperti itu. Biasanya rumahnya besar sekali, kemudian semua keluarga tinggal dalam rumah tersebut. Group marriage, di mana orang tua ini membuatkan rumah kecil-kecil di sebelah-sebelahnya untuk anak-anaknya sudah menikah, sehingga mereka memiliki grup jadi satu dalam satu kompleks, tapi mereka punya tempat tinggal yang sendiri-sendiri kecil-kecil. Kalau cohabiting couple, nah ini adalah perkumpulan keluarga yang dia tidak memiliki ikatan apa-apa, ya, tidak ada ikatan pernikahan, gitu. Jadi kalau di negara kita ini bukan masuk sebagai keluarga ya, karena tadi definisi dari keluarga adalah
perkumpulan dari beberapa orang di mana mereka punya ikatan. Salah satunya adalah ikatan perkawinan. Gay dan lesbian family ya. Nah, oke, itu tadi tipe-tipe dari keluarga. Sekarang kita masuk ke struktur keluarga ya adik-adik ya. Nah, struktur keluarga ini ada patrilinier, matrilokal, patrilokal, dan keluarga kawinan. Kalau patrilinier, ini garis keturunannya dia mengambil dari marga si bapak atau ngikut dari generasi si ayah atau bapak. Kalau matrilinier, dia garis generasi atau keturunannya ikut dari garis ibu. Kalau matrilokal, ya setelah menikah, dia cenderung tinggal di daerah si ibu tempat tinggalnya atau ikut dalam rumah si ibu. Kalau patrilokal, dia cenderung tinggal di tempat ayah. Nah, kalau keluarga kawin ini netral ya adik-adik. Jadi tidak harus tinggal di keluarga ayah tidak tinggal di keluarga ibu. Jadi di tengah-tengah. Ataupun garis keturunannya juga netral, nggak ada marga-marga ya. Nah, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan, silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke peran di dalam keluarga. Nah, dalam sebuah keluarga itu, seperti yang sudah dijelaskan definisi sebelumnya, bahwa di dalam keluarga itu harus memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai peran ayah, ada yang sebagai peran ibu, ada juga yang sebagai peran anak. Apa itu peran ayah? Peran ayah sebagai suami. Dia ayah dari anak-anaknya, dia tugasnya mencari nafkah, ya, pelindung, memberikan rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya yang ada di masyarakat. Ya. Nah, jadi peran ayah apa tadi? Ya, sebagai pencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan si ayah ini tidak memberikan perannya di dalam keluarga, biasanya akan timbul sebuah konflik. Disadari nggak disadari, ya cepat atau lambat pasti akan muncul suatu masalah, suatu konflik. Kita bisa menggalinya sebagai masalah keperawatan. Peran ibu apa? Sebagai istri, dia ibu dari anak-anaknya, mengurus rumah tangga sebagai pengasuh, pelindung juga bagi anak-anaknya, dan juga bisa berperan sebagai pencari nafkah tapi hanya tambahan, bukan menjadi tugas wajib. Kalaupun si ibu itu berkarir, ikut bekerja di luar, dia tidak boleh melupakan peran utamanya sebagai seorang ibu. Ya, kalaupun dia mengejar karir tapi dia melupakan perannya, pasti juga akan menimbulkan suatu masalah di dalam keluarga. Disadari nggak disadari, cepat atau lambat juga akan timbul konflik ya. Peran anak apa? Melakukan peran psikososialnya sesuai dengan tingkat perkembangan fisiknya. Jadi kalau dia usianya apa, misalkan usianya balita, usianya preschool, usianya sekolah, ya dia harus berperan sesuai dengan usianya. Kalau usianya misalkan preschool atau toddler ya adik-adik ya. Toddler perannya apa? Dia bermain, belajar bersosialisasi. Demikian juga dengan anak usia sekolah. Tugasnya apa? Sekolah, mencari ilmu, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan pada usia ini harusnya dia berperan sebagai seorang anak, tetapi dia tidak memainkan perannya atau berperan double. Ya, ikut orang tuanya mencari nafkah, mencari uang. Nah, ini juga akan menjadi masalah nantinya. Jadi di dalam keluarga itu haruslah berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Bu, bagaimana kalau bertukar peran? Ibu bertukar peran dengan si ayah bertukar peran sebagai jadi ibu, ayah yang di rumah mengasuh anak, ibu yang bekerja. Oke, biasanya kalau sudah disepakati di awal-awal akan baik-baik aja, ya. Tapi lambat laun seperti yang sudah saya jelaskan akan timbul sebuah masalah, konflik emosional, tekanan batin, ya. Dan nanti kelama-kelamaan juga akan menimbulkan
konflik di dalam keluarga. Ya, adik-adik ya. Kita masuk ke fungsi keluarga. Tadi sudah peran, sekarang fungsi. Nah, di dalam keluarga tidak hanya peran aja yang perlu kita kaji, yang perlu kita perhatikan, tetapi juga fungsinya. Nah, apa itu fungsi? Fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-anggotanya. Ya, merujuk bagaimana keluarga menyelenggarakan kebutuhan individu-individu dan bagaimana individu bisa bermasyarakat, bagaimana di dalam anggota keluarga itu dia bisa terjun ke masyarakat, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain di luar anggotanya ya. Menganalisa pencapaian tumbuh kembang keluarga karena hal ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang individu yang ada di dalam keluarga. Secara umum, fungsi keluarga menurut Friedman ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Ya, fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Apa itu fungsi afektif? Saya jelaskan satu-satu ya adik-adik. Fungsi afektif ini adalah fungsi kasih sayang intinya. Ya, di mana fungsi ini dibutuhkan untuk setiap anggota individu di dalam rumah tersebut memiliki perkembangan psikososial yang bagus. Ya, jadi di mana dalam keluarga itu harus saling perhatian, saling menghargai satu sama lain. Nah, sehingga akan tertanam kondisi psikososial yang baik. Ya. Di dalam fungsi afektif ini juga akan menghasilkan atau membentuk sifat-sifat manusia dalam diri anggota keluarganya. Nah, misalkan ada anggota keluarga yang dia memiliki sifat penyayang, lemah lembut, gitu ya. Kemudian penyabar. Ada juga mungkin adik-adik lihat temannya yang lain kok dia punya sifat yang keras ya, yang tega dengan temannya, dengan orang lain. Nah, itu semua sebenarnya terbentuk dari bagaimana fungsi afektif itu berjalan di dalam keluarganya. Ya, rasa saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Oke, komponen fungsi afektif apa aja? Memelihara saling asuh, keseimbangan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, adanya pertalian, adanya rasa kehilangan, rasa kesepian. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarganya yang dia lagi keluar rumah, kok belum pulang ya jam segini, nah dirasa ada rasa keterpisahan, rasa kangen gitu, pingin segera berkumpul. Nah, itu adalah komponen fungsi afektif. Dampaknya apa kalau fungsi afektif itu berjalan dengan baik? Dampaknya keluarga tersebut akan gembira dan bahagia. Fungsi afektif pada keluarga yang kuat akan memberikan otonomi. Ya. Jadi merasa bahwa keputusan atau ide atau pendapat dari masing-masing anggota keluarga itu dihargai. Jadi mereka punya otonomi untuk menyampaikan suatu hal. Sensitif terhadap kebutuhan dan minat anggota keluarganya. Jadi kita peka terhadap apa kebutuhan dari anggota keluarga kita. Nggak cuek gitu ya. Oh, kok tingkahnya menjadi berbeda ya anak saya. Mungkin dia menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, tapi dia malu untuk mengatakan kepada ibunya. Nah, itu adalah sensitif kita terhadap minat atau keinginan dari anggota keluarga. Mentoleransi ketidaksepakatan atau penyimpangan. Nah, rasa hormat dan memberi tanpa syarat. Jadi kita memberikan sesuatu kepada anggota keluarga, menyayangi mereka itu tanpa ada syarat apa-apa. Tulus di dalam diri kita ya. Tidak membanding-bandingkan setiap satu anggota keluarga yang lain. Nah, masalah yang timbul apa jika fungsi afektif ini tidak berjalan dengan baik? Akan muncul gangguan proses keluarga, coping keluarga menjadi tidak efektif, dan risiko terjadinya kekerasan dalam keluarga itu menjadi lebih besar.
Oke, fungsi yang kedua yaitu fungsi sosialisasi, yaitu di mana keluarga itu sebagai tempat belajar untuk bersosialisasi. Si anak baru lahir, dia pertama kali melihat dan bersosialisasi itu dengan keluarganya. Ya, jadi keluarga itu sebagai tempat si anak untuk belajar bersosialisasi, berinteraksi. Ya, di mana nanti saat dia keluar dari rumah, kumpul, berinteraksi dengan orang di luar anggota keluarganya, orang lain istilahnya, masyarakat, dia mampu untuk melakukannya. Ya, jadi bermula belajar dari dalam rumah. Nah, itulah fungsi sosialisasi keluarga. Ya, tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum mereka meninggalkan rumah dan berhubungan dengan orang lain. Ya, sosialisasi, ya kita belajar dari lahir sampai kita meninggal. Dan kebanyakan terpola itu dari keluarga. Si anak akan mencontoh kita, si ibunya, si orang tuanya. Si anak pertama kali akan belajar bergaya bahasa dari orang tuanya. Jadi kalau kita mengajarkan sosialisasi dengan baik pada anak, dia pun akan mampu berinteraksi baik dengan orang lain di luar. Ya. Dalam fungsi sosialisasi ini, maka belajar pula bagaimana sih disiplin. Anak akan belajar caranya disiplin, belajar caranya bernorma dan memiliki nilai yang baik, berperilaku yang baik. Ya. Nah, masalah keperawatan keluarga yang muncul jika fungsi sosialisasi ini tidak dijalankan dengan baik oleh keluarga adalah harga diri rendah, kurang pengetahuan, isolasi sosial, gangguan interaksi, risiko terhadap kekerasan. Ya, jadi dia akan jadi pemalu keluar dari rumah, mengisolasi sosial, gangguan interaksi yang suka bertengkar, tawuran, dan lain sebagainya, berwatak keras. Ya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi reproduksi, yaitu fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan hidup. Oke. Fungsi yang keempat adalah fungsi ekonomi, ya, di mana dalam keluarga itulah tempat untuk memenuhi keperluan sandang, pangan, dan papan, ya. Tempat untuk menabung, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, mendapat pendidikan anak, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Ya, fungsi di dalam keluarga juga adalah bagaimana keluarga tersebut mempertahankan keadaan sehatnya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi, ya. Semakin keluarga melaksanakan fungsi kesehatan keluarga ini dengan baik, maka semakin kuat sistem keluarganya. Ya, keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan keluarganya. Ya, jadi budaya sehat itu juga tertanam dari keluarga. Kalau sudah terbiasa untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan kesehatan dengan baik, maka keluarga tersebut juga akan jarang sakit. Produktivitas juga akan tinggi. Ya, kalaupun sakit, segera sembuh karena ada dukungan dari keluarganya. Fungsi perawatan pelayanan kesehatan itu ada apa aja? Ya, menanamkan konsep sehat sakit. Jadi keluarga sadar akan kepentingan sehat. Apa itu juga sakit. Kemudian dietnya bagaimana? Kemudian istirahat tidurnya bagaimana? Kemudian kebutuhan rekreasinya bagaimana? Kemudian kebutuhan memanfaatkan pelayanan kesehatan bagaimana? Dan pemanfaatan obat-obat herbalnya bagaimana? Ya, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa untuk materi
kali ini tentang konsep dasar keluarga kita cukupkan ya. Nanti kita akan jumpa di pertemuan berikutnya tentang tugas-tugas perkembangan keluarga. Oke, terima kasih banyak. Semangat belajarnya ya, dan semangat juga untuk menyimak penjelasan-penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.